Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan tepat sasaran. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai dengan 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sebuah ungkapan Inggris berbunyi, "Real power does not hit hard but straight to the point." Artinya, kekuatan yang sesungguhnya tidak memukul dengan keras, tetapi tepat sasaran. Contohnya, Chris John adalah petinju yang tidak mempunyai pukulan keras, tapi dia bisa mempertahankan gelar sebanyak 13 kali. 13 petinju yang dikalahkannya dengan angka itu artinya banyak pukulan Chris John yang tepat sasaran. Berbicara mengenai tepat sasaran tidak hanya di bidang olahraga, khususnya tinju, tetapi juga menyangkut seluruh bidang kehidupan. Di dunia kerja, dunia pelayanan, bahkan di kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat pun tidak boleh mengabaikan hal tepat sasaran. Paulus memberikan cara supaya sebuah pukulan bisa tepat sasaran, yaitu dengan melatih tubuh. Melatih tubuh berbicara masalah melatih keterampilan dan menjaga stamina. Tidak ada seorang pun yang langsung menjadi ahli di bidangnya. Seorang petinju akan melatih pukulan-pukulannya. Seorang pemanah akan terus berlatih memanah. Seorang pesepak bola akan melatih tendangannya, secara khusus tendangan penalti. Di dalam pekerjaan, seorang penulis tidak langsung bisa menelurkan karya tulisannya yang berbobot. Dia harus melatih dirinya dengan mengembangkan gaya bahasa dan gaya tulisannya. Seorang desainer harus terus mengasah kemampuannya untuk berkreasi. Bahkan seorang operator telepon pun juga harus melatih dirinya bagaimana menerima telepon dengan baik. Di dalam pelayanan, seorang hamba Tuhan tidak langsung menjadi pengkhotbah ternama. Dia harus berlatih khotbah di pelayanan-pelayanan kecil. Seorang penginjil juga harus melatih diri untuk menyampaikan Injil dengan baik. Dengan latihan, mau tidak mau, tubuh seseorang atau kemampuan serta keterampilan seseorang bisa terjaga, tidak merosot. Bahkan ketika seorang sudah terlatih di bidangnya, maka dia akan menghasilkan karya yang bisa dirasakan oleh konsumen. Itulah yang namanya tepat sasaran. Dengan menguasai tubuh. Menguasai tubuh di sini berbicara masalah menguasai nafsu daging, termasuk emosi. Seorang petinju yang tidak menguasai dirinya akan mudah dikalahkan lawan. Contohnya, Mike Tyson yang saat itu begitu perkasa, tetapi tidak berdaya mengalahkan Evander Holyfield. Keinginan daging untuk merusak segala rencana yang sudah tersusun rapi dan persiapan yang sudah dijalankan pun menjadi berantakan. Karena emosi yang tidak terkendali, seorang operator telepon bisa menghentikan pelanggan karena marah dan dendam. Tulisan seorang atau khotbah seseorang hanya ditujukan kepada orang tertentu dan bukan untuk konsumsi umum. Itu namanya tidak tepat sasaran dan itu merugikan. Sebagaimana Paulus berusaha melatih dan menguasai tubuhnya, demikian juga dengan kita.
Jangan menjadi pemalas yang ingin instan saja, tetapi latihlah otak dan keterampilan yang kita miliki. Jaga, jangan menyumbar nafsu karena itu akan menghancurkan semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong aku ketika melatih otak dan keterampilannya aku punya, karena aku ingin menghasilkan karya yang bermanfaat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sana.